yang kau ambil kan output itu yang bilang di WA. Udah biasa biasanya itu berapa bulan sekali atau 3 bulan? Biasanya sih kayak 6 bulan sekali disedot gitu loh, karena kan kayak ini misalnya itu di sini kan ada isinya tuh kan gitu kan, nah kalau tuh kantung di sini sini kantung sini sini isinya tuh cairan gitu loh, jadi makanya kayak ngumpet mulu gitu, misalnya nggak bilang juga kan aku tuh lagi kayak pusing gitu di sini kali kamu nggak pulang kan, jadi sedia kamu kalau benar-benar telat sinus atau apa, ibu bilang kamu di rumahku biar ditemani mamaku buat cek ke dokter. Rumahku kan deket rumah sakit gitu ya, biar sehat. Jadi kamu kayak hari Sabtu atau Minggu bisa bilang teman aku ke dokter dong, aku mah apa beda-beda ya, beda-beda misalnya itu kan siapa gitu pun lupa namanya sampai dokter itu udah ada situ lagi, tapi tinggal dokter lain pakai dokter lain itu Ya, selamat siang semuanya. Kita mulai. Mic-nya ada masalah, jadi saya panggil dulu. Suara saya terdengarkan yang hilang ya. Sesi 1 minggu menjelang sesi terakhir ya. Ujian Anda nanti mirip-mirip UTS ya, UAS ya. Jadi ada studi kasus, dan Anda harus menjelaskan sesuai dengan prinsip-prinsip software engineering. Jadi Anda tidak bisa mengarang bebas. Ternyata nanti ini sesuai dengan prinsip-prinsip software engineering yang benar atau tidak. Itu ya. Itu Anda harus pahami prinsip dari software engineering, terutama dari pertemuan ke-15 sampai pertemuan terakhir. Nanti ada studi kasus, bobotnya 60%. Sisanya penjelasan 40% mengenai konsep teori. Jadi itu assessment-nya. Kita bisa mulai. Materi hari ini saya nggak akan banyak tutor. Kita saya akan flip. Ada beberapa bentuknya diskusi. Tujuannya ini sebenarnya materi ini
merupakan summary ya, walaupun tidak seluruh topik ya, dari beberapa metrik yang kita sudah bahas sebelumnya. Sesi hari ini perlu saya sampaikan bahwa metrik ini bagian dari software engineering yang tidak sekedar mengukur nanti ya. Ada beberapa hal berkaitan dengan quality, di isu di quality, entah itu software, produk ya, people ya, proses yang Anda basicnya harus paham. Ya, Anda bisa nanti sampaikan berdasarkan atas pengalaman di project masing-masing, di tugas kelompok masing-masing. Intinya Anda mencoba explore ya, berdasarkan studi kasus masing-masing, agar nanti waktu ketemu studi kasus di ujian Anda bisa juga sudah terbiasa ya, dengan case-case yang memang relevan dengan software engineering. Beberapa yang berkaitan dengan teknis pengukuran saya akan bahas lagi. Misalkan kompleksitas dari program yang sudah dipelajari program Business Design Analysis ya. Nanti saya bahas lagi di belakang-belakang, itu nanti ada contoh-contoh matriks. Berikut ini learning objektifnya. Oke. Pertanyaannya sekarang, mengapa sih software itu perlu diukur? Kita ya diskusi aja ya. Jadi anak belajar matriks, di situ ada misi. Mengapa harus diukur sih? Silahkan, ada ya. Bebas ya. Bebas ya, nggak harus. Anda boleh menjawab dengan pendapat masing-masing. Mengapa harus software harus diukur? Menurut pendapat masing-masing. Yang di belakang sedang apa? Ini Pak. Ya, mengapa perlu diukur? Biar produksinya lancar. Produksi di sini developmentnya. Lancar itu biar ada gambarannya, biar akurat, biar banyak delay. Yang pusing-pusing. Untuk evaluasi dan monitoring. Satu harus punya kejelasan ya. Ini masalah ini keluar masuk ini. Jadi ada dua nih untuk evaluasi monitoring. Mengapa perlu dimonitoring? Tahu ada kendala tidak? Ini ya, agar berjalan dengan lancar. Untuk tahu berjalan lancar atau tidak perlu monitoring. Untuk monitoring perlu diukur, bukan ya? Ada yang lain? Nambahkan? Benar ya? Mengapa perlu diukur? Coding saja gitu kan gitu sih ya. Kenapa harus diukur? Topik di software engineering banyak pengukuran. Ya. Oke. Oke.
untuk membantu maintenance. Nah, dari evaluasi tadi ya, nyambung ke nanti topik berikutnya DevOps, nanti ada maintenance dan evaluasi ya. Ya, untuk membantu maintenance bisa juga kan nanti evaluasinya berkaitan dengan rencana untuk operasionalnya, gitu ya. Oke, terima kasih. Kita lihat sekarang. Dalam kehidupan sehari-hari kita ya, pengukuran itu banyak kita temukan. Entah di aspek atau sektor ekonomi, medisi, engineering, atau yang lainnya. Ya, kita contoh di sini kalau di bidang sektor atau ekonomi itu ada pengukuran harga dan yang lainnya ya. Ada pengukuran inflasi dan seterusnya. Bidang kesehatan yang Anda juga mungkin implementasikan dalam proyek Anda, mengukur tekanan darah, heart-nya juga, ya, atau mungkin suhu tubuh. Ini semua pengukuran. Sebenarnya syarat pengukuran itu apa sih? Mungkin Anda masih ingat dengan data. Apa sih data itu? Informasi. Ini sudah semester 4 nih kalau ditanya apa data gitu. Ya, informasi. Apa data itu? Informasi juga. Ada beda? Ya, nanti kita cek lagi ya. Jadi ini terminologi ini lebih apa ya? Kalau kita di taksonominya ini level paling rendah kita memahami ya. Nanti Anda isinya sudah tahu bentuknya data seperti apa. Tapi sebenarnya data itu adalah seluruh fakta yang terukur, bisa diukur semuanya, semua fakta yang bisa diukur. Contoh apa? Ini semua nih bidang ekonomi, harga kalau diukur gantung alat ukurnya apa? Satuan mata uang misalkan gitu kan, tergantung mata uangnya mana, rupiah, dolar. Gimana pengukuran dolar rupiah? Nah, itu kan ada konversinya, gantung fluktuasi harga dolar ya. Tekanan darah bisa diukur, satuannya apa? Pasti ada satuannya dong. Apa? Tekanan darah. Apa? Apa satuan? Apa? mmHg. Apa tuh panjangannya? Milimeter. Jadi pengukuran itu sangat dekat dengan bidang kita dong. Kenapa berkaitan dengan data? Kalau informasi itu apa kita kasih? Baik, terima kasih. Bisa cek. Ya, singkatnya adalah demikian. Data baru ya. Data ini kabelnya. Begini aja lah. Data adalah fakta yang terukur. Berarti ada alat ukur, ada satuannya. Jadi nanti kalau Anda mau ambil data, apapun itu bisa jadi data. Itulah kenapa kita sekarang ada namanya big data. Kalau dulu data itu ya mungkin kelihatan ada berupa angka-angka gitu kan, atau yang berupa teks. Sekarang semua bisa jadi data selama bisa diukur. Suara bisa diukur, bisa jadi data. Voice to comment diproses menjadi dengan
suara sebagai masukan, sebagai data, proses komputasi bisa dilakukan dan bisa menerjemahkan dalam bentuk yang lain. Jadi teks bisa, bisa jadi video dari suara, bisa nggak? Bisa nggak suara jadi video? Contohnya? Anda kalau di CS sudah bisa menggunakan dengan AI ya, teknologi AI saat ini data itu bisa diterjemahkan ke dalam berbagai format. Dengan suara bisa jadi teks, teks suara bisa jadi video dan seterusnya. Kenapa? Karena dia bisa mengukur. Yang diukur banyak hal ya. Ya nanti apa aja yang diukur. Nah ini kalau di bidang ekonomi ya seperti inilah, sangat usah dibahas ya. Dan kesehatan, engineering. Ini hal-hal yang akan lekat dengan dunia kita di engineering. Nah di engineering berkaitan dengan proses apa? Proses pengembangan software tadi. Itu yang kita ukur. Proses modelnya, people-nya, orangnya diukur, produknya diukur. Kenapa perlu diukur? Untuk mengetahui. Jika kita tidak bisa mengukur, maka kita tidak akan bisa melakukan improve. Ini menurut William Thomson dan John Kelvin. Ini pengukuran yang dilakukan untuk konversi dari Fahrenheit ke Kelvin. Software engineering merupakan prinsip-prinsip di mana di sini juga meliputi praktek baik terkait dengan teknis maupun non teknis ya. Jadi kalau Anda belajar software engineering tidak selamanya teknis saja. Hal-hal non teknis. Contohnya apa yang non teknis? Anda belajar apa di software engineering? Ini sudah mau selesai, saya review aja begini ya. Saya review. Apa yang non teknis Anda pelajari di software engineering? Planning. Apa? Project planning. Apa itu namanya? Software development life cycle antara teknis dan teknis ya. Ada planningnya juga di dalamnya. Anda harus pahami. Jadi nanti banyak hal yang nanti Anda jumpai setahun depan walaupun ini satu semester lagi masih, Anda akan berhadapan dengan permasalahan yang tidak selalu dengan hal yang teknis. Berkaitan dengan proses development ini bisa berkaitan dengan people. Ya, isunya di mana? Nah, people produk ini untuk bisa dilakukan evaluasi yang tadi disampaikan, untuk bisa diimprove, maka kita harus potret saat ini seperti apa kondisinya. Saat ini seperti apa kondisinya berarti harus diukur. Karena kalau tidak tadi ya, jika kita tidak bisa mengukur, maka kita bisa bagaimana kita tahu ada improvement? Berarti ada hasil sebelumnya yang kita jadikan acuan. Softwarenya semakin bagus nggak desainnya? Semakin diukur dulu. Berdasarkan apa? Parameternya, kan gitu kan? Itu contohnya. Ini berkaitan dengan juga dengan ya ini kaitan dengan quality ya. Pengukuran adalah empirical objective assignment to number. Objective assignment. Nah, berdasarkan suatu rule tertentu, nah di sini rule-nya tentu beragam. Anda mengukur apa? Ya, ada function point untuk mengetahui kompleksitas dari software berdasarkan aturan di function point. Ada yang mengukur berdasarkan jumlah code-nya, line of code. Ada yang diukur berdasarkan kompleksitas dari kelas diagramnya. Ada yang diukur berdasarkan atas function point-nya, use case function point-nya, use case-nya seberapa kompleks.
itu semua adalah cara-cara mengukur. Ya. Apakah semua digunakan? Ya mungkin nggak semuanya. Tinggal kita mengukur berdasarkan apa. Jadi kalau kita misalnya mengukur software A dengan software B, yang satu diukur berdasarkan use case-nya, yang satu dengan use case juga, untuk dikatakan mana yang lebih kompleks. Dari aspek apanya? Ini pengukuran. Nah, jadi objeknya bisa banyak hal ya. Nah ini IEEE mendefinisikan software quality metric is function whose input are software data and whose output is single numeric. Jadi ada entity, atribut dan instrument di sini jadi fokus. Nah kita di sini nanti. Software quality, kualitas dari software ini harus dipahami. Topik-topik seperti ini biasanya keluar di ujian, bukan dihafal ya, dipahami. Konteksnya dengan studi kasus tertentu. Mengukur software berdasarkan atas functionality. Bisa dijelaskan seperti apa? Functionality, contohnya ini data integrity. Bagaimana mengukurnya? Functionality. Anda tanya proyek Anda seberapa besar functionality-nya? Bisa datanya, bisa support fitur yang dimiliki. Mana mengukurnya? Supaya dari functionality. Contohnya ada deskripsinya kan? Di situ ada bagaimana kita memahami kompleksitas dari setiap functionality. Jadi banyak, itu salah satu contoh aja. Jadi sebenarnya nanti ada banyak. Jadi kalau ada nanti mau menunjukkan dasar bahwa software Anda lebih kompleks dari software yang lain, hanya instrumennya. Dari mana? Dari functionality-nya. Scalability, berarti dari sisi apa ya scalability-nya? Scalabilitas. Skala. Seberapa mudah expand? Yang lainnya? Nanti ada lagi yang lain. Ada ekstensi ini lagi. Ada ekstensi ini. Cakupan apanya? Scalability ini bisa banyak hal. Bisa dari usernya, bisa dari fungsi itu. Scalabilitasnya. Security, keamanan. Ya. Kalau keamanan, bagaimana mengukurnya? Testing, spesifik apa? Gimana caranya? Pen testing misalnya. Penetration test. Mana yang paling aman? Gitu kan? Jadi dengan cara yang sama, software di selama bisa diukur. Tadi ujungnya kan angka kan, tinggal levelnya nanti kita macam-macam, bisa ordinal, bisa skala gitu ya. Yang lainnya tadi sebutkan extensibility, bug ya, errornya. Documentation, dilihat dari dokumentasinya. Mana software yang bagus, dilihat dari si dokumentasi. Mungkin dia lebih aman, tapi dokumentasinya lemah. Idealnya bagaimana? Semuanya ini terjadi. Performance. Kalau performance gimana mengukurnya? Software. Gimana mengukur performance software? Respon sistem, oke, dia cepat memberikan luaran ya.
Ada yang lain? FPS FBS. frame per second. FBS per secondnya bisa dijelaskan contohnya? Ya, kayak semisal kalau aplikasinya berat, biasanya frame per secondnya jadi Frame per secondnya. Selama ada apa parameter yang diukur. Bisa sebentar khusus. Frame per second. Performance apa lagi yang diukur? Optimisasi cache-nya. Case-nya. Case apanya? Case Ya, kalau buat buka website kan gede, kalau website masnya apa, terus pakai apa, pakai kalau pakai terlalu buat Jadi gimana nih maksudnya? kayak yang betul-betul bisa Ya, banyak ya. Ini semua adalah pengukuran dari sisi software ya. Ini biasanya terima kasih. Giliran tambah kabel. Ada yang mengkaji khusus dari security. Bahkan di BINUS bukan skripsi sudah jadi program, ya kan? Ada cyber security. Skripsi mereka tentang apa? Ya ini semua. Apakah Anda yang di Semarang yang tidak ambil cyber security tidak boleh ambil topik ini nggak sih? Boleh sambil. Ya. Atau Anda punya usulan untuk mengukur performance? Ya. Ada yang beberapa tahun lalu, sekarang sudah tidak relevan ya. Mungkin bukunya harus cek lagi ada enggak. Project itu bisa diukur berdasarkan suatu pengukuran. Kemudian dulu dosen saya dari UI, ada namanya information economic. Nah, sudah kalau dulu itu sangat populer, mengukur besaran project software development pakai information economic. Ada beberapa parameter, ya. Ada banyak alat ukur. Ini beberapa atribut atau objek atau entitas yang kita bisa ukur untuk mengetahui kualitas software. Ingat, yang diukur softwarenya ini ya. Software engineering tidak bicara hanya mengenai software, tapi juga proses. Nah, prosesnya biasanya kalau prosesnya kualitasnya bagus, ya, hasilnya juga bagus. Ya, kalau prosesnya benar, ya bagus ya, hasilnya bagus. Nah, proses quality impact yang pertama adalah software quality, dari security-nya, performance, documentation, scalability, extensibility, dan seterusnya. Kalau proses quality berkaitan dengan bagaimana aktivitas atau pendekatan yang dilakukan dalam menghasilkan software itu. Nah, seberapa development-nya efisien. Berarti development itu ada mungkin yang tidak efisien. Bisa jadi yang kelihatannya aja betul-betul efisien juga jika memang tidak tepat, ya. Nah, di sini ada beberapa yang kita perlu ukur, ya. Proses ini juga perlu meeting. Anda pengembangan software meeting terus, nggak produktif jadinya. Jadi dalam satu hari waktu untuk developmentnya hanya 50%, 50%-nya meeting. Meeting. Lalu bagaimana mengetahui meeting itu efisien atau tidak kira-kira? Gimana mengukurnya? Bayang. Ada yang bisa berikan tanggapan? Gimana? Hasil produknya, Meeting, bagaimana kita mengukur efisien atau tidak? kan dari meeting kan membahas pada Ya. setelah pengerjaan, setelah meeting itu sudah yang dikerjakan.
Dan kita lihat tuh dari bagaimana hasil setelah meetingnya. Kita lihat komite sampai mana, kita lihat sales stoknya sampai mana, kita lihat komite sampai mana. Kalau meeting dia ternyata efisien, berarti artinya seharusnya targetnya tercapai. Ada target yang tercapai. Jika ada target tercapai, meeting itu dilakukan untuk apa sih sebenarnya tujuannya? Mengapa perlu meeting? Karena disebut korupsi. Kenapa harus meeting? Anda ada contohnya lah proyek masing-masing kan? Anda pernah mengerjakan sendiri-sendiri atau perlu meeting dengan kelompok? Mengecek progres. Untuk mengetahui progres. Oke, yang lain? Kalau mengetahui progres, kenapa nggak usah meeting? Lihat aja buat dashboard. Untuk mengetahui kendala. Terus kalau sudah tahu, nggak perlu meeting. Hasilnya cukup tahu, biar tahu. Dikasih tahu aja. Nah, tadi kuncinya. Ya. Kenapa perlu meeting? Biasanya meeting dulu. Salah satunya adalah untuk mengetahui permasalahan yang muncul dan solusinya yang diusulkan. Salah satunya ya. Bisa juga meeting ini digunakan untuk menyamakan persepsi, untuk memahami suatu kebutuhan atau perang. Tapi kalau semuanya sudah sama persepsinya, ya nggak usah meeting. Tapi ya nggak mungkin tanpa meeting. Bukan berarti semakin banyak meeting semakin bagus, nggak juga ya, nggak juga. Mungkin di awal, di waktu project planning, di proses model kan ya, project planning, meeting. Selama Anda bisa mendefinisikan objektif dari suatu project dengan lengkap, dengan jelas, semua tim memahami, semua stakeholder memahami, ya nggak usah lagi nanti meeting lagi. Tinggal menjelaskan lagi peran masing-masing. Disitulah ada project management, ada schedule-nya, siapa perannya apa, kapan harus dilakukan, ya. Ini berkaitan dengan juga tadi. Kalau dokumentasinya nggak ada, wah alamat banyak meeting ini, banyak nanya kan. Kalau software configuration manajemennya benar, dengan didukung dokumentasi yang lengkap, maka meeting akan bisa efisien, tidak perlu lama-lama. Nah, nanti bagaimana mengukurnya kembali lagi? Berarti sejauh mana meeting ini solve problem. Kan meeting itu selalu ada tujuannya. Ini kenapa meeting? Tercapai nggak? Lalu kembali yang tadi dengan meeting ini apa yang dampaknya ya? Yang lainnya berkaitan dengan governance process, reliability prediction, fairness and decision making. Ini semuanya berkaitan dengan proses dalam pengembangan software. On time release. Nah ini yang sering digunakan adalah biasanya ini yang gampang diukur ya. On time release. Ya diukur. Project planningnya sudah ditentukan. Kita rilisnya semuanya di bulan Agustus. Nah, nanti setiap modul-modulnya diuraikan targetnya kapan. Oh ada yang harus selesai di bulan Januari, ada yang harus selesai di Februari, Maret dan seterusnya. Lalu diukur seberapa tepat atau bahkan lebih cepat. Rata-rata penyelesaian modulnya selesai sekian persen lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Nah ini sekian persen adalah suatu angka yang kita dapat ya tadi ya, bisa mendapatkan suatu angka. Nah kalau on time jelas kita bisa dapat angkanya untuk satu waktu tertentu ya. Atau bisa juga mengukur biayanya, cost-nya ya, resource yang lainnya. Nah di use case point itu bisa juga kita melihat cost-nya. Kenapa perlu hitung cost-nya? Kalau Anda negosiasi untuk project Anda, harganya berapa sih?
Anda harus hitung itu. Nah biasanya kalau kita main project, setidaknya harus Anda dapat gambaran functionality-nya. Yang diminta seperti apa? Oh ini ada functionality seperti ini. Functionality ini Anda ukur kompleksitasnya masing-masing. Lalu Anda sesuaikan dengan proses model yang Anda gunakan. Memerlukan resources seperti apa? Setiap resources, misalkan human resources, ini butuh berapa orang? Setiap orang Anda harus keluarkan biaya berapa per jamnya? Misalnya Anda main per jam atau berapa? Ya. Per jamnya berapa? Anda estimasi proyek ini selesai berapa jam? Berapa jam diperlukan? Anda hitung. Oh per jamnya kalau untuk sistem analis sekian rupiah. Untuk software front end developer sekian rupiah. Back end-nya sekian, database desainnya sekian, dan seterusnya. Anda hitung. Sehingga kita bisa justifikasi, oh project ini nilainya sekian. Ya, biar pengukuran ini untuk bisa kita juga ambil keputusan nanti, ya, cost. Nah, berikutnya dari sisi people, ya tadi proses ya, ada softwarenya, produknya, ada prosesnya, lalu people. Nah ini yang agak memang sedikit kompleks juga ya. Kalau kita ngomong people di dalam konteks pengembangan software, setidaknya ada dua yang kita bisa ukur. Dari sisi developer dan juga dari sisi customer. Kalau Binus Maya, customernya siapa? Kita mahasiswa. Mahasiswa, hanya mahasiswa? Dosen juga. Ya, dosen, mahasiswa, staf layanan? Ya, enggak, karena dia memantau pelaksanaannya. Staf, dosen, mahasiswa. Nah, kalau Anda mengukur dari sisi people quality, lihat. Nah, kalau developer, aspek yang diukur maintainability, performance, employee satisfaction and well-being, communication and collaboration, efficiency and flow, satisfaction in engineering system, regulatory compliance. Nah, ini misalkan nih kita punya beberapa tim, kita ingin ukur performanya. Siapa sih tim developer yang performanya paling bagus? Nah kalau performa dari developer bagus atau tidaknya dilihat dari mana kira-kira? Developer ini dikatakan bagus atau tidak dari mana? Gimana ngukurnya? Kualitas apa? Proyeknya itu dari apa kualitasnya? Saya proyeknya dalam bentuk apa itu sudah mencapai quality apa? Itu kalau belum mencapai ya berarti. Ya, justru ini quality apa yang kita ukur dari performanya dia? Oh, bisa sih. Berdasarkan apanya? Berdasarkan berat badannya kan? Oh kalau developer berat badannya tinggi maka kualitasnya bagus, enggak? Dari apanya? Performance dia berarti apa yang dia achieve kan ya? Performance itu apa dari developer? Performance mahasiswa diukur dari apanya? Kalau di BINUS antara lain IPK kan, kalau di BINUS kan ya. Itu IPK itu apa? Capaiannya dia. Kalau developer apa? Berdasarkan apa? Performance. Ya? Penyelesaiannya. Penyelesaiannya bisa kita ukur dari waktunya, misalkan tadi ya. Ini si A biasanya tidak hanya soft itu berarti sudah sesuai dengan
desain dan kebutuhan, itu kan ya, spesifikasi yang diminta. Si A bisa selesai 5 hari, targetnya sebenarnya 6 hari. Nah, performanya kita bisa ukur dari waktu penyelesaian targetnya, bagaimana achieve target. Ya. Si B selesai, tapi karena banyak error, molor terus, kan beda performanya. Nah, Anda bisa lihat dari sisi kinerja penyelesaian tugasnya. Jadi performance dari developer ini nanti akan dilihat dari seberapa kinerja penyelesaian tugas yang diberikan. Jadi nanti kalau Anda makan diukur ini. Employee satisfaction and well-being, communication and collaboration juga diukur. Nah, communication juga nanti nih dari di engagement juga akan diukur nih, Anda akan diukur. Teamwork ya. Ini kalau dari sisi developer ya. Tapi kalau kita ngomong people, konteks software di sini tidak hanya dari sisi developer, bagaimana dari sisi customer ya. Customer ini kalau lihat dari tingkat kepuasan mereka, ya. Kemudahan mereka, fitur-fitur yang digunakan, regulated complaint. Saya punya beberapa hal yang ingin agar software ini bisa adaptable dengan kebijakan yang ada di user. Nah, seberapa cepat? Nah, ini tentu mempengaruhi juga ke satisfaction. Ini beberapa hal yang Anda nanti saat membuat software perlu perhatikan, bahwa selain kita punya perspektif yang juga menjadi pertimbangan berkaitan dengan kualitas dari sisi developer, customer juga punya perspektif sendiri yang nanti juga menjadi ekspektasi. Kenapa? Kualitas sebenarnya adalah harapan terpenuhi, kan gitu kan? Sesuatu itu kita katakan berkualitas jika fit dengan apa yang diharapkan. Karena itu setiap orang bisa mungkin punya harapan berbeda. Nah, bisnis menetapkan kalau gitu kualitas mahasiswa harus ada parameter yang sama, ya, IPK-nya. Walaupun menurut setiap individu beda-beda ya. Menurut si A, saya merasa bahwa IP 3 itu masih bukan menunjukkan mahasiswa berkualitas. Mungkin, tapi bagi yang lain, oh sudah bagus. Nah, yang ini berbeda. Tapi kalau menurut video sudah ada standarnya ya. Ini saya katakan kualitas minimumnya. Berapa kualitas minimum BIDUS? IPK itu 2,5? Ada tahu nggak? Atau nggak? Anda boleh lulus jika IPK-nya berapa minimum? 2,5. Tahu nggak? Berapa? 275. Wah, ini Pak jadi nggak tahu ya. Syarat lulusnya ini berapa ini? Syarat lulus di BIDUS berapa minimum IPK? Wah, nggak ada yang tahu ini. Kuliah, terserah BIDUS saja. Berapa? 2. Itu minimum ya. Itu minimum. Iya. Tapi dengan catatan, nah, ada catatan tadi ya. Tesisnya lulus, SAT-nya ada, terus kompetensinya ada. Itu kalau lulus ya. Kalau lihat dari kurikulumnya, semua mata kuliahnya lulus. Bisa nggak semuanya lulus IPK-nya 2? Bisa saja, kan ada mata kuliah yang syarat minimumnya C loh. Tapi masa iya Anda cukup? Cukup itu tidak cukup di bisnisnya. Iya. Tapi jangan ini ya, jangan kejar IPK saja, ya. Karena begitu Anda ke industri, kinerja mahasiswa tidak cukup diukur dari IPK. Dilihat dari apa? Portfolionya. Berapa banyak proyek yang pernah dia terlibat?
berapa aktif dia di organisasi, achievement apa yang dimiliki. Nah itu beda. Jadi setiap orang, people itu punya ekspektasi berbeda, gitu ya. Setiap organisasi, setiap industri punya ekspektasi berbeda. Tapi saat ini sudah menjadi syarat umum bahwa IPK tidak cukup. Kalau industri global tuh syaratnya lihat ya, ini dari perguruan tinggi mana. Kalau dia rekognisi globalnya dari perguruan tinggi yang terakreditasi, sudah proses awal dulu. Yang lainnya walaupun IPK bagus, kadang kalau perguruan tinggi yang mungkin enggak memiliki rekognisi global, karena IPK tergantung bagaimana proses di dalamnya kan ya. Nah ini minggu depan, minggu depan, tanggal 11 sampai 14 kita akan kumpul dengan industri. Ya, seluruh industri kita kumpul lagi, kita ingin dapat feedback lagi dari yang sudah itu, kalau dari Semarang yang sudah magang, kita ingin dapat feedback lagi. Untuk apa? Masukan Anda nanti waktu magang, sehingga waktu pre-departure ini loh, concernnya industri tanggal 11 sampai 14. Kalau industri yang di Jakarta, industrinya saat ini sedang di sini. Jadi kalau Malang dan Semarang kita akan keluar Jawa, ngajak industri diskusi. Apa harapan mereka terkait people ya, developer itu seperti apa, untuk lulusan seperti apa ekspektasinya. Itu kelebihan BINUS ya, tempat feedback. Ini semua harus diukur. Nah kita ukur. Nah besok industri akan berkumpul di sini. Industri yang sudah bermitra dengan Jakarta terutama ya, di Jakarta. Walaupun dengan Jakarta ini mahasiswanya dari Semarang juga ada ya, akan berkumpul di sini. Nah ini ya, untuk dapat apa? Gambaran mereka. Yang menurut mereka berkualitas itu bagaimana? Kalau yang mitranya dari computer science selama ini bagaimana? Feedback dari mereka. Nah tentu akan seperti ini. Yang selalu kita sudah beberapa kali ketemu dengan industri, selalu disinggung ini loh ya teman-teman. Nah ini yang hati-hati. Ini selalu jadi concern untuk mahasiswa CS. Selalu jadi catatan. Mahasiswa CS BINUS cepat belajarnya, sudah punya dasar lah. Tapi punya PR, kita punya PR di communication and collaboration. Enggak semuanya. Ya, mudah-mudahan Semarang ini nggak ada isu. Selalu terakhir yang sebelumnya saya ikuti di Labuan Bajo dan di NTB, muncul terus masukan untuk mahasiswa communication and collaboration. Nah ini mereka ukur. Bagaimana mengukurnya? Ya beda-beda mereka cara mengukurnya. Gimana mengetahui kemampuan komunikasi dari developernya gimana ya? Baik. Gimana? Tapi selalu mereka dapatkan report dulu, kita dapat report. Ini yang waspada. Searching di LinkedIn ataupun World Economic Forum, skill yang dibutuhkan muncul nanti. Ada nggak communication? Ada. Dan ternyata itu dirasakan juga oleh mitra kita di Indonesia juga. Nah ini PR kita ya sebagai developer ya. Nanti ini developer diukurnya dari banyak aspek, tidak hanya teknis, non teknis juga ya. Non teknis, siapkan diri ya. Komunikasi ini bidang yang memang bukan secara langsung ke CS, tetapi dalam pengembangan software membutuhkan juga teknik komunikasi. Apalagi kalau Anda nanti kerja dalam tim, apalagi sebagai nanti tim yang akan mencari fakta di lapangan, analisa ya, berkemampuan komunikasi, menggali fakta. Atau Anda akan menyampaikan progres project ke leader, Anda harus sampaikan bagaimana komunikasi. Nah kalau orang komunikasi punya teknik sendiri ya, kita memang nggak belajar di bidang komunikasi. Tapi bagaimanapun seorang developer membutuhkan teknik untuk komunikasi. Apapun itu sekarang ya, bidangnya apapun, ya
perlu skill komunikasi. Ya, belajar bicara di depan publik, ya. Komunikasi tidak sekedar bagaimana kita bicara, enggak. Namanya komunikasi itu kan dua arah. Ya kalau orang, ya Tuhan ini memang luar biasa ya, memberikan kita telinga dua. Ya loh, semua telinganya dua loh. Tapi mulutnya satu. Artinya apa? Harus mulutnya dua. Mulutnya dua. Mulutnya satu sudah begitu, kalau mulutnya dua ya. Kenapa telinganya lebih banyak? Untuk mendapatkan frekuensi. Supaya audio stereo. Suara stereo. Ya. Ya, jadi kalau menurut beberapa pakar komunikasi ya, kita diminta lebih banyak mendengar. Kadang kita lihat itu di tayangan TV, itu frontal, nggak mendengarkan omongannya gitu. Esensi komunikasi menyampaikan ide dan yang lainnya. Ide yang disampaikan harus memang ide yang bisa memberikan solusi. Agar bisa memberi solusi berarti harus punya knowledge yang diolah. Agar banyak knowledge, banyak mendengar, banyak belajar kan gitu ya. Jadi dalam komunikasi nanti hati-hati, jangan terlalu banyak konfrontasi juga ya. Nah, harus hati-hati dengan siapa Anda nanti berkomunikasi. Oh, tim leader atau sama leader. Nah ini developer ya, developer komunikasi yang diukurnya. Jadi sering ya, kalau customer wajar ya, satisfaction, nah, kemudahan penggunaan fitur dan seterusnya. Nah ini kan yang non-trivial quality software, proses dan tim. Bisa lanjut saja. Nah, ada istilahnya mana-mana fallacy ya, mengukur sejauh mana penggunaan dari suatu pengukuran ya. Di beberapa teknik pengukuran ini salah dulu. Galileo Galilei mengatakan issue what is measurable and make measurable what is not so. Bisa dijelaskan apa maksudnya Galileo ini? Galileo Galilei hidup abad berapa Galileo Galilei ini? Pernah ada? Bisa jelaskan maksudnya Galileo Galilei gimana? Diminta ukur yang mana sih sebenarnya? Yang dapat diukur saja, semuanya bisa diukur. What is not so? Diukur juga. Galileo yang paling Ya mungkin pada saatnya nggak bisa diukur. Karena itu saintis itu selalu mencoba mencari tahu ya, bagaimana mengukur. Contohnya teori gravitasi kan, baru bisa diukur kapan itu? Gravitasi. Ingat teori gravitasi, siapa sih penemunya? Siapa? Newton. Siapa yang penemu gravitasi? Yang bisa mengukur gravitasi? Newton. Kejadiannya gimana? Kejadiannya gimana? Jatuhan apel apa durian? Durian juga. Jatuhan apel. Ya tadinya orang kan nggak bisa ngukur kan ya.
mungkin itu optimisme dari Galileo Galilei. Ya, ukur apa yang bisa diukur. What is not so? Nah, berpikirlah Newton ya. Membuat suatu model ukur ya. Jadi sebenarnya banyak hal itu bisa kita ukur, cuma kita belum tahu saja cara mengukurnya. Ya, itu ya. Filsuf itu selalu begini. Everything is measurable. Nah, itu tadi Galileo tadi ya. Everything is measurable. Dia masalahnya bagaimana mengukurnya. Ini dengan kalau di CS AI itu dengan ada yang namanya Natural Language Processing NLP ya kan ya, sudah belajar kan? Pernah lah. Dengan NLP kita itu bisa melihat komentar orang itu cenderung negatif atau positif. Tweet orang ini positif atau negatif. Selama kita punya susunan tata bahasa tertentu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan sudah bisa kita gunakan. Nah ini sekarang NLP ini sedang banyak digunakan untuk mengukur sentimen produk atau service. Jadi pengambil keputusan sekarang banyak terbantu oleh NLP. Bahkan sekarang beberapa terakhir kan ya, untuk event-event politik, ya partai politik itu juga sudah mulai menggunakan teknologi untuk melihat sentimennya. Kalau suatu figur ini diangkat, sentimennya gimana? Lihat komentar. Kenapa? Pendapat orang di dunia maya sekarang sudah banyak yang bisa di-crawl, ya, diolah, dilihat sentimennya. Nah, ini yang tugas Anda membuat mengembangkan teknologi yang bisa nanti mengolah. Kebetulan kalau untuk selama saya kuliah dulu di S3 saya menggunakan sentimen untuk customer hotel ya, itu juga bisa kan, ada machine learning ya, ada beberapa teknik ya yang kita bisa gunakan ya, untuk mengetahui sentimen tertentu. Jadi ada kalimat itu ada polaritasnya, ya, polaritasnya negatif ke positif. Tinggal dibuat skala, nanti ada pengukuran bagaimana membuat suatu skala agar kita bisa ukur. Ya, karena polaritas sentimen itu ya nilainya memang sangat gradability-nya ya sangat kompleks. Nah ini Anda sudah pernah dapat sebelumnya penjelasannya. Ada kompleksitas itu lihat dari baris jumlah barisnya program. Ini kita bicara mengenai bukan kualitas, kalau ini bicara mengenai kompleksitas. Ya. Seberapa kompleks? Kompleks dari sisi apanya? Jumlah barisnya, berarti menggunakan line of code. Ya. Nah, ini contohnya ya, line of code suatu project. Kalau menggunakan expression evaluator 450, Sudoku 2000, apa aja dan seterusnya ya, Google. A state software science comprehensive question of mathematics probability. Ini kita lanjut saja. Code complexity sebenarnya kita bisa ukur juga dari banyak aspek ya, termasuk kompleksitas algoritma ya. Kalau kompleksitas algoritma Anda belajar menggunakan apa? Big O ya kan. Ini nggak usah belajar teknisnya, maksudnya bahwa sesuatu itu bisa diukur gitu kan ya. Ini contohnya ya.
code bisa diukur dengan meskipun seperti ini. Algoritma saja bisa diukur, ya kan? Pakai bit O, ya. Kayak itu, kualitas algoritma. Code complexity, ini saya tidak akan bahas lebih lanjut, kita harus pelajari ya. Object oriented matrix. Nah, bisa dilihat dari jumlah metode per kelas. Kelas itu kan strukturnya ada nama kelas, ada atribut, ada metode kan ya. Masih ingat kelas? Jangan sampai dilupakan ya. Harus bisa membuat kelas ya. Anda sudah di CS. Nah, kalau Anda punya kelas diagram, ini juga bisa diukur kompleksitasnya. Misalkan berdasarkan atas jumlah metode per kelas. Atau dari kedalaman dari inheritance tree ya, pohon inheritannya itu ya. Atau jumlah dari kelas turunannya, jangan kelas. Atau coupling antar kelas objek, coupling hubungan antar kelas objek. Kan sudah belajar coupling cohesion tuh? Nah, ada beberapa control coupling ya kan, command coupling dan seterusnya, data coupling. Nah ini kan ada kualitasnya, mana yang bagus? Anda pelajari lagi program desain method. Di situ ada mana coupling yang bagus. Call to methods ini juga bisa digunakan untuk object oriented programming. Code complexity allows enable mass proxy, ini berkaitan dengan budget ya. More complex software task consume bigger part of mass budget. Ini grams. Pengukuran skala. Nah, macam-macam ya. Bisa nominal skalanya, ada yang ukurnya pakai skala Likert gitu kan ya. Misalkan kalau sekarang ini Anda misalkan lihat orang punya platform ya, commerce misalkan, ada reviewnya kan, dibedakan skalanya biasanya 1 sampai berapa? Umumnya kalau orang komentar berikan rating 1 sampai 5 umumnya. Apa harus 5? Enggak juga, cuma umumnya 5 ya. Bintang 5 itu contoh ya. Ada juga pakai rating 1 sampai sekian puas, sekian sampai sekian tidak puas, sekian sampai sekian sangat tidak puas, dan seterusnya. Ada yang pakai rasio, apa pakai ordinal atau order. Anda kan belajar tipe data di algoritma dulu kan, ada numerical, masih ingat? Masih gunakan tipe data numerical? Enumerasi, masih ingat enumerasi, tipe data enumerasi? Anda bisa juga menggunakan enumerasi, tipe data yang Anda kenal, ya. Tapi intinya harus terukur. Gak bisa kita ngukur gini. Seberapa kualitas dari software yang digunakan baik relatif. Jangan nanti ukurnya sangat normatif. Baik itu normatif. Baik menurut si A, untuk baik menurut si B. Karena itu opsinya ini bisa pakai nominal, ordinal, interval, biar sama gitu ya. Nah, orang computer science harus punya standar yang terukur. Dan kan diukur itu artinya punya suatu satuan atau skala nomor tertentu ya, seperti ini. Jangan nanti oke, diukur bagaimana kualitasnya baik. Customernya diukur gimana, puas tidak puas. Seberapa puas? Ya, gitu. Jadi pengukuran baik dari sisi people, proses, lalu produk ini harus jelas, ya. Walaupun simpulannya belum tentu terukur. Nah itu kan AI kan gitu ya. AI itu kan terhitung sebagai bagian dari soft computing. Bisa kan bedakan, sudah belajar AI atau semua kan?
Ada hard computing, ada soft computing. Bisa bedakan? Kalau Anda belajar algoritma programming itu hard computing atau soft computing? Wah, sudah belajar kayak semua tuh nih. Lulus semua. Nah? Kalau hard computing itu Anda buat program, kalau A tambah B sama dengan C, gitu kan. Kalau A-nya 1, B-nya 2, pasti C-nya 3. Luarannya 3. Tapi kalau soft computing dia tidak berikan angka pasti kan gitu kan. Hanya proyeksi. Karena itu yang dilihat kualitas algoritmanya adalah akurasinya dan presisinya gitu kan. Seberapa persen akurasi. Soft computing tidak berikan kepastian, pasti enggak seberapa persen akurasi dan presisinya. Tapi datanya harus bisa diukur, kan? Tapi luarannya berupa proyek. Karena itu di training kan, training. Seberapa makin pintar. Nah ini kalau datanya ini harus jelas, walaupun nanti kalau AI itu hasil akhirnya koleksi. Ini contoh-contoh yang menggunakan skala yang berbeda. Misalkan ini nominal atau categorical scale. Ini contohnya. Ada ordinal scale. Ini contohnya ini ordinal ya. 1, 2, 3, 4 ya. Very low, low, average, high, very high. Ya, ini ya. Ada beberapa pengukuran, misalkan berdasarkan dengan ini. Semarang dengan Malang kira-kira suhunya bagaimana? Temperaturnya berbeda. Kalau kita rasakan bagaimana perbedaannya? Semarang lebih atau Malang lebih apa? Semarang lebih panas. Tapi kalau kita mau panas, bagi orang yang sudah terbiasa di Semarang, nggak akan bilang panas. Dingin. Iya. Saya biasa di Malang kan ya. Pertama di Semarang panas, tapi sekarang sudah merasakan ini biasa dan. Tapi begitu balik ke Malang jadi dingin. Orang Malang biasa. Jadi ngomong panas dan dingin itu relatif juga sebenarnya. Harus diukur berapa derajat, nah baru jelas. Di Semarang kalau siang 32 derajat, di Malang 29 derajat, nah sudah, nggak ada yang bias di sini ya. Tapi kalau kita ngomong dingin atau panas di Semarang, ditanya siapa dulu? Anda tanya orang Eropa biasa tinggal di daerah Eropa sana, dingin nggak di Inggris? Dia bilang panas. Untuk kita dingin. Tapi mereka pada musim tertentu sama itu berjemur. Begitu kita ke sana ternyata dingin. Menurut kita. Nah, karena itu jangan menggunakan satuan yang sangat subjektif. Nah, di sini harus di-compare dengan satuan tertentu. Temperatur hari ini 30 derajat Celcius. Ya, yang kemarin hari ini 16 derajat Celcius. Nah, kalau itu pakai acuan ini maka kita bisa katakan bagaimana. Tapi ada angkanya ya, kita katakan hari ini lebih dingin dari kemarin atau kemarin lebih hangat daripada hari ini. Tapi ada satuannya. Jadi setiap pengukuran harus memiliki suatu standar atau skala tadi ya. Ini harus menggunakan skala. Nah, ini yang digunakan. Nah, rasio. Untuk project effort bisa real numbers, software complexity bisa menggunakan siklomatik tadi ya. Beberapa contoh pertanyaan saya sebut saja.
Mengapa kita harus mengukur produktivitas dalam engineering? Ini ada beberapa ya alasan tadi ya, ditanyakan di awal ya. Untuk meningkatkan scope of business without increase in communication overhead, increase productivity tadi ya, saya sampaikan juga teman-teman, intinya sama ya, jadi of engineer in organization. Tadi ya, kalau kita mengukur banyak faktor. Kalau dari si people, kenapa people perlu diukur? Kalau developer, biar kita bisa meningkatkan kualitas developernya. Dari siapa? Tadi ya banyak parameter dari sisi developernya, yang termasuk communication-nya. Kalau dari sisi software tadi, functionality-nya, security-nya, dan lain-lain. Untuk apa? Biar kita tahu saat ini posisinya di mana dan kita bisa improve ya. Dari sisi proses agar kita lebih efisien. Jadi successful administering software process mean giving a stakeholder the data they need to make decision. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada stakeholder. Stakeholder siapa aja? Developer, customer, gitu kan ya, itu termasuk stakeholder. Ya, seberapa nanti bisa membantu untuk pengambilan keputusan. Beberapa teknis pengukuran saya kita pelajari sendiri ya. Nah, pengukur reliability tadi ada aspek yang berkaitan dengan reliabilitas ya. Reliability itu software yang reliable itu bagaimana ya? Ada available, ada reliable. Apa maksudnya reliable di sini? Ada tuh? Reliable berkaitan dengan apa? Ketahanan apa? Sistem. Oke, ini sudah biasa. Goalsnya apa? Mengukur reliability ini untuk mengurangi uncertainty, increase consistency. Biasanya berkaitan dengan error, ya, bisa dengan error. Contoh berkaitan dengan performance juga di sini, time memory usage. Nah, tadi ya, case tadi teman-teman ada yang mengukur untuk mengetahui case-nya tadi. Ini juga ada kaitannya dengan performance. Ya. I/O operation, ada software yang kalau kita gunakan dia memakan memori sangat besar. Nah, itu juga reliability-nya juga bisa dia dari penggunaan resources-nya ya. Waktu aksesnya lambat atau cepat. Ya. Nah, ini juga berkaitan dengan reliability, khususnya berkaitan dengan performance. Ini ya dari kalau availability berkaitan dengan misalnya Binus Maya katakan available itu gimana? Binus Maya tidak available maksudnya gimana? Kalau saat ini Anda akses Binus Maya dan Anda bisa berinteraksi di dalamnya, available? Available. Bagaimana kalau tidak available? Servernya down. Jadi ada availability juga, ada reliability karena dengan aspek ini tadi. Ya. Performanya dan seterusnya yang lainnya, yang bisa diukur. Pernah mengukur Binus Maya dari sisi memory usage? Nggak pernah ya, gitu ya. Di mobile ya.
nggak sampai membuat aplikasi lain nggak bisa berjalan kan di saya. Tapi versi awal Windows Mobile, wah banyak penolakan. Waktu masih zaman BlackBerry, ya mungkin BlackBerry dulu ada namanya BlackBerry, ya sekarang nggak ada itu teknologi. Versi awal dari Windows Maya 2 ke mobile ada BlackBerry, buatlah mobile apps. Mobilenya diinstal di apps. Padahal saat itu device memori juga masih belum sebesar sekarang ya, soalnya belum besar. Begitu di develop ternyata begitu jalan habisin memori, habisin memori. Yang lain nggak bisa jalan, nggak bisa jalan. Akhirnya kita seiring perkembangan teknologi memungkinkan untuk buat mobile, dibuatlah versi mobile yang lain ya, jalan di platform yang lain ya. Ini contoh performanya yang kurang bagus ya, karena memakan memori yang besar. Installernya perlu sekian giga ya, besar sekali. Ada install mobile Windows Maya Apps sekarang mungkin hanya berapa mega lah ya ukurannya mungkin ya, nggak sampai giga. Nah, produk Anda gimana nanti? Proyek Anda yang mobile ini perlu diukur nih performanya ya. Memory usage-nya gimana? Waktunya bagaimana? Nah, ini kalau nanti terlalu memakan resources, waktunya juga lama, nah, agak susah. Ada retensi dari user. Kembali ke customer tadi ya, customer satisfaction-nya tadi akan berdampak juga. Saya lanjut saja. Nah, ini diskusi saja ya. Apa yang terjadi jika developer bonus dari developer itu didasarkan atas satu line of code per day? Apa yang terjadi? Saya ini semua nih developer ini kan, semua dibayar dalam satu hari berdasarkan line of code. Komen semua, komen nggak dihitung kan? Komen nggak dihitung, exclude komen. Apa dampaknya? Berarti kan bonusnya makin besar jika code-nya makin banyak. Ada dampaknya nggak? Tepat nggak sih kira-kira? Bisa nggak kualitas dari developer kinerjanya ini diukur berdasarkan atas hasil dari code yang dihasilkan makin banyak? Fair nggak? Fair nggak? Nggak fair. Tujuan dari software itu kan seberapa solve problem kan ya, bukan diukur dari berapa banyaknya line of code. Kalau diukur dari sini dampaknya apa kira-kira? Kira-kira apa? Kalau Anda nih semua dikasih bonus berdasarkan atas jumlah baris programnya, apa yang dia lakukan? Di luar komen. Contoh, Anda buat sorting. Sebenarnya kalau mau sorting, hasil belajar kan yang kinerjanya paling bagus apa? Masuk. Apakah masuk pasti lebih banyak line of code-nya dibanding yang lain? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Problemnya resolve semua kan, tapi kinerjanya beda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Nanti mungkin akan dibuat, kalau line of code-nya makin banyak, variabelnya dikasih namanya panjang-panjang. Kenapa variabelnya dipanjangin? Biar panjang, biar nanti line of code-nya banyak. Ya. Nama variabel, identifier, baris yang seharusnya A sama dengan B plus C, A sama dengan B-nya ditambahin dulu, B1, B2, B3, muter ujungnya harus dengan B plus C. Agar apa? Dapat bonus yang lebih banyak. Line of code-nya kan banyak, siapa yang melakukannya banyak? Nah, artinya apa? Kuantitas tidak merepresentasikan kualitas. Tapi jadi jangan pernah ngumpul ini ya, nggak relevan saat ini line of code. Apalagi teknologi sekarang beberapa software development tools tidak membutuhkan banyak baris program. Ya.
Kalau jumlah dari dokumentasi gimana? Beberapa tim project. Bonusnya diberikan untuk yang punya dokumentasi paling lengkap. Fair nggak kira-kira? Apa yang terjadi kalau seandainya ini diimplementasikan? Semua fokus ke, tapi apa yang dokumentasikan? Dokumentasi kan artinya harus sudah selesai. Oke, mungkin bukan terselesaikan, tapi semua akan mengejar dokumentasi sebanyak mungkin. Yang mungkin berisiko untuk waktu pengerjaannya, ya kan? Karena butuh waktu lagi kan. Nah, jadi apakah itu positif? Bisa positif, bisa tidak, tergantung durasinya. Karena itu dokumentasi harus tetapkan standarnya sampai seberapa sih ya. Tapi tidak semata-mata bahwa dokumentasinya harus lengkap. Kadang beberapa dokumentasi itu cukup prototipe kadang ya. Tergantung ya seberapa kompleks softwarenya. Nah kalau di sini, nah ini 1, 2 sudah. Bonus diberikan kepada developer yang report hasil programnya tidak banyak bug. Gimana? Fair? Si A misalnya ini, siapa namanya? Lawrence. Nah, Lawrence report hari ini projectnya 1 error bug. Brown 10 bugs. Bonusnya 10 ke Lawrence, 1 ke Brown. Bisa terima? Misal contoh aja ini ya, contoh. Fair gak ya kira-kira? Mau gak Anda sebagai developer diberikan bonus berdasarkan atas seberapa banyak bugs? Dampaknya apa kalau diberikan dengan cara seperti ini? Maka mau cari yang kesulitannya paling sudah menghindari yang tapi kan sudah selesai proyek kamu di sini, saya kasih. Maka motivasinya apa bagi developer? Positif nggak bagi developer ini? Anda lah sebagai project ownernya atau project leadernya memberikan bonus ke tim Anda nanti, memberikan berdasarkan laporan bugnya. Positif nggak ini? Dampaknya apa bagi developer? Kalau diberikan bonus besar, kalau setiap ada error bonusnya dipotong sekian poin misalnya, potong, lama-lama defisit malah utang gitu. Potong gaji. Ya tentu ini mungkin bisa positif ya, memotivasi setiap developer untuk hati-hati menghasilkan program yang baik ya, tanpa error. Kalau yang kedua dari akhir, jumlah dari fix bugs-nya. Bug, ada bugs, seberapa banyak bugs yang diperbaiki. Apa yang dilakukan nanti oleh developer kalau demikian? Ini developer hitungnya bonusnya berdasarkan jumlah dari fix bugs. Kalau fix bugs-nya 0 nggak dapat bonus. Fix bugs-nya 10, bonusnya kali 10. Sebagai developer nanti apa kira-kira yang dilakukan? Sabotase itu gimana? Nyimpain bug sendiri untuk di-solve sendiri. Ya jangan, berarti hati-hati kalau pakai bahasanya sini bonusnya. Dia cari masalah untuk dia tahu selesaikan sendiri gitu kan. Biar kesannya, oh dia fix bug banyak gitu. Padahal harusnya bug itu nggak perlu gitu kan. Accuracy of time estimates kalau ini oke lah ya. Jadi ini beberapa contoh ya, case yang bisa kita temukan di konteks software engineering. Ini lanjut saja.
contoh teknis mengenai contoh line of code. Ini saya nggak bisa baca jelas. Ini code-nya apa ini? Pakai apa ini? Ini pakai bahasa apa ini? Model akurasi ini harusnya diperbaiki, ini bisa baca ya. Nah ini kalau semua komputasi yang sifatnya ya soft itu umumnya ukurnya akurasi, jadi ya akurasinya ya, soft computing itu kerjanya kita ukur dari akurasinya, presisi dan akurasinya. Nah ini misalkan di sini ada machine learning ya. Di bidang kesehatan biasanya ya kalau 90% agak riskan ya. Anda ingin berobat ya, berobat atau operasi jantung. Nah, ini. Operasi jantung pakai AI, pakai robot ya, pakai AI dia bisa operasi jantung. Tapi akurasi robotnya hanya 60%, mau nggak? Akurasi AI-nya di robotnya ini hanya 60%. Mau nggak dibantu? Nggak mau. Kalau 90%? Nggak mau. Masih mau. Ada 10% nanti gagal loh. 10%. Masih mau ya? Wah, nekat. Kalau saya nggak mau. Kemudian kesehatan akurasinya harus tinggi. Jadi kalau Anda buat solusi kesehatan jangan hanya 60%, 70%. Wah, pasiennya bisa spot yang tadinya harusnya sudah akan ditangani malah selesai duluan gitu kan. Takut karena alatnya ternyata akurasinya hanya 60% gitu. 60% itu artinya 40% bisa gagal kan gitu kan biasanya. Nah kan gitu sifat soft computing ya. Dia akurasinya, machine learning contohnya kan ya. Machine learning ya, deep learning dan neural network dan sejenisnya, semuanya bekerja secara soft komputasinya dan diukur berdasarkan akurasinya. Nah, biasanya memang kalau akurasi 90%, ya kalau Anda naik kendaraan yang otonomus gitu kan, autonomous vehicle, nah, kendaraannya sudah diuji nih, Indonesia rilis kendaraan otonomus, dibuat untuk taksi. Nah, tapi dia akurasi untuk membaca rambu-rambu itu sekitar 50%, mau naik nggak? 50%. Kalau 90%, lewati kereta gitu ya. Dia pikir ya, hati-hati atau soft computing ya. Ya tergantung bidang apa dulu ya. Kalau yang berisiko terhadap nyawa dan yang lainnya biasanya lebih tinggi ya. Ini meningkatkan apa, menunjukkan tingkat akurasinya ya. Value rate biasanya ada banyak macam ya. Kalau di soft computing itu biasanya pakai yang SME atau RMSE ya, ukurnya itu ada banyak pengukuran error rate. Contoh-contohnya ini beberapa aktivitas kata dengan autonomous vehicle software, itu softwarenya dan saya. Oke. Ini contoh saja teman-teman. Ini semua bicara mengenai software metric. Ingat, everything is measurable. Ya, everything is measurable. Cuman bagaimana mengukurnya, gitu ya. Dalam konteks software, Anda harus paling tidak paham apa sih yang diukur di software engineering. People, proses, produk, gitu ya. Kalau produk apa, people apa.
people bisa developer, bisa customer. Nah, ini kenapa penting itu kita bahas. Software engineer tidak sekedar mendeliver produk, tapi produk yang berkualitas. Ya, dan Anda nanti dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Ya. Ini ya materi kita sesi pertama, kedua nanti kita bicara mengenai DevOps, suatu pendekatan pengembangan yang saat ini sedang populer juga ya, yang mengkolaborasi tahapan development dan maintenance dalam satu siklus itu namanya DevOps. Kita lanjutkan setelah break dulu ya. Kita absen dulu.